warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sulistia, jurusan Komputerisasi Akuntansi, Politeknik Fisik Ganesha Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan struktur pasar monopolistik sebagai tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu, Bapak Ais Samsudin. Mari kita simak video penjelasan berikut ini. Pembahasan materi yang akan saya bahas pada kali ini yaitu yang pertama, pengertian dan fungsi pasar, yang kedua, klasifikasi dan jenis-jenis pasar, dan yang ketiga, pengertian struktur pasar, dan yang terakhir yaitu struktur pasar monopolistik. Yang pertama yaitu pengertian dan fungsi pasar. Apa itu pasar? Pasar merupakan tempat di mana penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi pembelian secara langsung. Adapun pengertian pasar menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut P.Y. Stanton, pasar yaitu tempat yang mengedepankan kepuasan para pembeli dan bertujuan untuk mempromosikan, menentukan, merencanakan, dan mendistribusikan suatu barang dan jasa. Yang kedua yaitu menurut Kotler 2002, yaitu pasar merupakan bertemunya pembeli dan penjual yang melakukan transaksi barang atau jasa yang berada di tempat secara fisik. Yang ketiga yaitu menurut Philip dan Dunchanadan meyakini bahwa pasar ialah tempat untuk meletakkan barang-barang untuk dibeli konsumen. Yang kemudian menurut H. Nystrom yaitu pasar merupakan suatu tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat transaksi barang dan jasa yang terjadi oleh kedua belah pihak dari penjual kepada pembeli. Selanjutnya, menurut William J. Stanton, yaitu pasar adalah tempat untuk kegiatan jual beli dengan alat pertukaran uang, atau bisa dikatakan kalau pasar adalah tempat yang terdapat gerombolan orang yang ingin membelanjakan uangnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pasar merupakan tempat terjadinya proses jual beli yang dilakukan oleh penjual atau produsen dan pembeli atau konsumen. Selanjutnya yaitu ada fungsi pasar. Fungsi pasar memiliki fungsi yang cukup penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana distribusi, yaitu sebagai proses penyaluran barang dan jasa dari penjual kepada pembeli. Yang kedua, sebagai pembentuk harga. Yang ketiga, sebagai sarana promosi. Selain itu, pasar juga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu tempat mencari keuntungan karena pada dasarnya para produsen memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, produsen bersama-sama lomba agar produk yang mereka jual dapat menarik minat para konsumen untuk membelinya. Yang ketiga yaitu tali silaturahmi antara produsen dan konsumen menjadi erat saat terjadi transaksi jual beli. Yang keempat yaitu produsen dan konsumen terlatih daya juang dan daya saing. Yang terakhir yaitu pasar memiliki kedudukan penting dalam perekonomian suatu negara, sehingga pasar memiliki fungsi sebagai sarana pembangunan sosial. Yang kedua yaitu ada klasifikasi dan jenis-jenis pasar. Klasifikasi pasar. Pasar diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama pasar tradisional dan pasar modern. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada berdasarkan bentuk kegiatannya. Berdasarkan bentuk kegiatannya terdiri dari pasar nyata dan pasar abstrak. Lalu yang kedua ada berdasarkan jenis transaksi. Berdasarkan jenis transaksi terdiri dari pasar tradisional dan pasar modern. Lalu yang ketiga berdasarkan barangnya. Berdasarkan barangnya terdiri dari pasar barang konsumsi dan pasar sumber daya produksi. Dan yang terakhir yaitu ada berdasarkan waktunya. Berdasarkan waktunya terbagi menjadi pasar kaget, pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu pengertian struktur pasar. Apa itu struktur pasar? Struktur pasar adalah persaingan dan penentuan harga pasar yang dipengaruhi oleh karakter suatu pasar. Struktur pasar juga dapat dipahami sebagai perilaku dan kinerja suatu perusahaan dalam pasar yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh bagian strategis yang relatif permanen dari lingkungan. Struktur pasar menggambarkan jumlah pelaku dalam suatu pasar dan juga menggambarkan tingkat kompetensi yang terjadi dalam pasar tersebut. Struktur
pasar memiliki pengertian penggolongan produsen ke beberapa bentuk pasar berdasarkan ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah atau tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan produksi. Jumlah penjual, pembeli, skala produksi, jenis produksi merupakan beberapa hal penting yang akan mengubah tingkah laku dan kinerja pasar sehingga dapat mengubah struktur pasar tersebut. Struktur pasar dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar monopoli, yang ketiga pasar oligopoli, dan yang keempat yaitu pasar monopolistik. Dan pembahasan yang terakhir yaitu pengertian struktur pasar monopolistik. Apa itu struktur pasar monopolistik? Yaitu suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang banyak menghasilkan produk berbeda corak, different product, merupakan definisi dari pasar monopolistik. Sukyono 1997-294. Barangnya dijual dengan harga yang berbeda, fishmonger dengan barang lain yang ada di pasar. Karena terdiferensiasinya, produk yang dijual memberikan peluang untuk penjual lain. Karim 2007-170. Jika didasarkan pada teori yang ada, perbankan yang ada di Indonesia menggunakan struktur pasar monopolistik karena memiliki karakter dan ciri-ciri yang sama. Produsen akan melakukan diferensiasi produk yang mereka hasilkan. Jika terdapat banyak produsen dalam suatu industri yang menyediakan barang dan jasa bagi konsumen. Suhati dan Fathurazi 2003. Pasar monopolistik mempunyai kelebihan dari yang tidak dimiliki oleh pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Hal itu sudah jelas jika dilihat dengan karakter yang dimilikinya. Secara teknis, pasar persaingan monopolistik tidak dapat didefinisikan karena masing-masing perusahaan menghasilkan barang-barang yang berbeda. Yang dapat dilakukan hanyalah mengelompokkan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang erat hubungannya dan menunjukkan sebagai suatu kelompok produk. Karena perbedaan produk, kurva-kurva permintaan dan penawaran pasar tidak bisa dibentuk, dan kita tidak hanya mempunyai satu harga keseimbangan melainkan sekelompok harga. Monopolistic competition diperkenalkan pada tahun 1933 oleh Edward Chamberlain dalam Karim 2007-170. Sadono Sukyani 1997-294 mengungkapkan ciri-ciri pasar monopolistik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat banyak penjual tapi tidak sebanyak dalam pasar persaingan sempurna jika dibandingkan keseluruhan pasar dengan seluruh produksinya. Produksi suatu perusahaan adalah sedikit karena perusahaan dalam pasar monopolistik mempunyai ukuran yang relatif sama. Yang kedua yaitu barangnya bersifat berbeda corak. Ciri ini adalah sifat yang penting untuk membedakan di antara pasar persaingan monopolistik dan persaingan sempurna. Produksi dalam persaingan pasar ini berbeda corak secara fisik, mudah untuk dibedakannya. Perusahaan memiliki sedikit kekuasaan mempengaruhi harga, namun demikian pengaruhnya relatif kecil jika dibandingkan dengan pasar oligopoli atau monopoli. Kekuatan mempengaruhi harga oleh perusahaan monopolistik bersumber dari sifat barang yang dihasilkan, yaitu bersifat berbeda corak. Perbedaan ini membuat pembeli bersifat pemilih. Yang keempat yaitu relatif mudah untuk masuk ke dalam industri atau pasar. Masuk ke dalam pasar persaingan monopolistik tidak sesulit masuk ke pasar monopoli dan oligopoli, tetapi tidak segampang untuk masuk persaingan sempurna. Hal ini disebabkan yaitu karena yang pertama modal yang diperlukan relatif besar, yang kedua yaitu harus menghasilkan produk yang berbeda dengan barang yang telah ada di pasar. Yang terakhir yaitu sangat aktifnya persaingan promosi penjualan. Harga tidak menjadi penentu besarnya pasar. Suatu perusahaan mungkin menjual suatu produknya dengan harga yang cukup tinggi, tetapi masih bisa menarik banyaknya pelanggan untuk membeli produknya. Oleh karena itu, untuk menarik pelanggan, perusahaan harus selalu aktif untuk melakukan promosi, memperbaiki pelayanan, mengembangkan desain produk, dan mutu suatu produk.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Mohon dimaklumi karena masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.